Sebelumnya gimana kabarnya teman-teman semua? Baik? Baik ya, semoga senantiasa selalu diberi bimbingan oleh Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang rukun Islam yang keempat. Nah, ada yang tahu belum rukun Islam yang keempat itu apa? Nah, betul, zakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang zakat. Itu tepatnya tentang zakat fitrah. Kelihatan ya? Nah, jadi zakat fitrah itu secara bahasa yaitu artinya menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Nah, sedangkan secara istilah yaitu sejumlah harta yang berupa bahan pokok secara istilah zakat fitrah itu adalah sejumlah harta yaitu yang berupa bahan pokok. Nah, bahan pokok kita apa aja sih teman-teman? Contohnya, coba. Ya, terus gandum, ada pun kurma yang perlu diarah. Jadi itu dalam 1 tahun jumlah bahan pokok dalam 1 tahun itu yang nantinya untuk diberikan kepada mustahik. Nah, mustahik itu apa? Ada yang tahu? Coba mas, mustahik itu apa mas? Nah, baik. Jadi mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Nah, orang yang mustahik itu ada berapa coba? Ada yang tahu? Baik. Nah, menurut mustahik itu ada jumlahnya ada 8 golongan. 8 golongan. Coba saya mau tanya, golongan yang pertama fakir, terus yang kedua miskin, terus yang ketiga hamil, yang keempat iya mualaf, yang kelima budak, terus yang keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan musafir. Nah, jadi yang pertama itu adalah fakir. Nah, bedanya fakir dan miskin itu apa? Ada yang tahu? Coba mas, fakir itu apa? Tahu, oke. Ya, jadi fakir dan miskin itu bedanya terletak di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan fakir itu yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Nah, akan tetapi miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu dinamakan sebagai miskin. Nah, lalu yang ketiga kan tadi ada amil. Nah, amil ada yang tahu belum amil itu apa? Amil, coba Mbak, amil apa amil? Nah, baik, orang yang seperti istilahnya sebagai panitia, orang yang penerima zakat. Betul. Lalu yang keempat itu ada fisabilillah. Fisabilillah teman-teman sudah tahu ya fisabilillah itu apa? Coba Mbak Aufa, fisabilillah itu apa? Orang yang berjihad di jalan Allah, benar. Nah, jadi fisabilillah itu ya adalah orang yang berjihad di jalan Allah, fisabilillah.
Baik, jadi yang selanjutnya itu ada rikob. Jadi rikob itu adalah budak ataupun misalnya. Nah, itu juga merupakan mustahik, yaitu orang yang mendapatkan zakat. Nah, lalu Ibnu Sabil itu adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan atau kita istilahnya gampangnya menyebutnya sebagai musafir. Itu juga berhak mendapatkan zakat, tetapi itu ketika mereka kehabisan zakat. Nah, lalu hukum daripada zakat fitrah, ada yang tahu? Ada yang tahu hukum zakat fitrah? Coba Mbak, hukum zakat fitrah itu apa? Atau satu? Oke. Jadi hukum zakat fitrah itu adalah wajib dan atau fardu ain. Nah, jadi kita ketika memiliki harta yang berlebih ataupun mempunyai rezeki yang banyak, nah kita tentunya diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, adapun syarat-syarat zakat, ada yang tahu? Coba syarat-syarat zakat yang pertama, Islam, betul. Lalu yang kedua, ya betul, merdeka. Lalu yang ketiga, nah, betul. Jadi kita kalau melaksanakan zakat juga ada syarat-syaratnya. Jadi kita harus yang pertama tentunya harus Islam, yang kedua harus merdeka. Kita dalam artian kita tidak menjadi budak. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Kalau yang ketiga kita harus tentunya berakal sehat. Yang misalnya gila, kita gimana kalau misalnya gila? Ya tentu nggak bisa, karena kita mencukupi syarat daripada zakat. Oke, baik teman-teman. Nah, mungkin coba selanjutnya teman-teman buka bukunya, kita tulis dulu ini. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, adapun dalil dari zakat fitrah. Coba, Mas, dalil dari zakat fitrah terdapat pada surat apa? Ada ayat apa? Nah, sebenarnya tahu? Oke. Baik, jadi dalil dari zakat fitrah yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tawakka'u ma'ar-rafiqin. Tunaikanlah sholat dan juga tunaikanlah zakat. Nah, jadi kan itu sudah jelas ya, sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai kaum muslimin tentu wajib yang namanya zakat. Tentu itu sudah terdapat di rukun iman, rukun Islam. Tepatnya pada rukun Islam yang berapa? Nah, oke. Nah, baik. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait tentang rukun Islam, rukun haji. Nah, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga bisa mendapatkan zakat yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya terangkan pada siang hari ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila saya dalam menerangkan masih banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.